Dono aji krida ning sun lelandesan sira angkara winandes ing pamujan brala sumingkira ala sirna kara jaya sumandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, penuh berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Nah, kita melanjutkan pembahasan tentang kesadaran. Di video lalu nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya, bahwa ada kesadaran jasad, ada kesadaran jiwa, ada kesadaran ruh, ada kesadaran ilahiyah. Nah, kita kali ini akan bahas di video ini tentang kesadaran ilahiyah. Jadi apa sih kesadaran ilahiyah? Apakah kesadaran ilahiyah ini juga masuk atau bisa disebut dengan kesadaran universal, ya, seperti itu, kesadaran kosmos atau kesadaran apapun dan lain sebagainya. Untuk menyimak video ini, saudaraku semua harus simak video dari awal dulu supaya lebih paham. Ada kesadaran jasad dan kesadaran jiwa di link di bawah ini. Nah, kesadaran ilahiyah bisa dikatakan seperti ini, saudaraku semua. Jadi, kalau di dalam dunia tasawuf itu juga dikatakan apapun atau dimanapun kita selalu ingat Allah. Bahasanya seperti itu. Jadi bangun tidur, aktivitas, makan, dalam keseharian penuh selalu ingat Allah atau ingat Tuhan. Ya. Ingat di sini adalah kesadaran ilahiyah. Oke. Tapi poinnya bukan berhenti sampai di situ. Ya, titiknya bukan berhenti cuma ingat tok ya. Jadi kita lagi mancing, ini tempat asik banget nih buat mancing nih ya. Kita lagi mancing, lagi makan, lagi apapun aktivitasnya selalu ingat Allah. Itu poin pertamanya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Nah, ingat di sini bukan terus wah ingat Allah, terus saya ingat mati terus nggak mau ngapa-ngapain, ya. Bukan, beda makna lagi ya, saudaraku semua. Ingat Allah berarti kita sambil bertafakur. Ini kalau bahasa di Muslimnya tafakur. Mungkin kalau bahasa universalnya sambil kita menganalisa atau memikirkan. Tafakur itu memikirkan. Setelah tadi poin utama kita dapatkan, kita ingat Allah, terus kita memikirkan bagaimana kok bisa terjadinya air ya, asalnya dari mana, terus siapa yang mekanismenya seperti apa, terus menciptakannya seperti apa sampai turun hujan, bagaimana semesta ini berputar, bagaimana bumi berputar, bagaimana matahari berputar. Nah, itu bagian dari tafakur atau memikirkan kelanjutan dari ingat Allah atau ingat Tuhan. Jadi bukan ingat tok ya. Ingat di sini maknanya luas. Ingat, oh ya, matahari kok bisa bersinar seperti itu. Jadi mekanisme-mekanisme itu kita pikirkan. Nah, itu makna luas dari kesadaran ilahiyah. Jadi kesadaran ilahiyah ini bukan kita ingat tok terus tidur ya. Kan. Jadi kesadaran ilahiyah adalah kita ingat, lalu kita bertafakur, memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan, memikirkan bagaimana semesta ini berjalan. Hingga sampai kepada satu titik bahwa ternyata mekanisme semesta ini, mekanisme galaksi ini semua bertumpu, berujung pada Tuhan, pada Allah. Nah, jadi kita memikirkan mekanismenya, memikirkan sunatullahnya, hukum Allahnya, itu termasuk dalam kesadaran ilahiyah. Sehingga pada poin akhir kita menemukan semua berada pada kehendak Allah.
kehendak Tuhan. Ujung-ujungnya ke situ. Itulah kesadaran ilahiyah. Jadi kesadaran ilahiyah bisa dikatakan sama dengan kesadaran universal. Allah tidak menciptakan agama Kristen berbeda, agama Islam berbeda, agama Hindu, Buddha berbeda. Allah ciptakan semuanya sama, mempunyai akal pikiran yang sama, tidak ada yang dibedakan. Itu kesadaran universal atau kesadaran ilahiyah. Sehingga bagaimana tinggal kita bertafakur, memikirkan proses sunatullah, kenapa ini bisa terjadi, yang puncaknya adalah itu semua adalah kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita memahami ini kehendak Tuhan, terus kita berpasrah. Wah, saya sudah miskin, ini kehendak Tuhan. Nah, bukan seperti itu ya. Ini lebih luas lagi kalau kita bahas lebih dalam lagi, bahwa kehendak Tuhan adalah keputusan akhir, tapi usaha Tuhan memberikan free will kepada manusia. Jadi dikasih nih kebebasan manusia, dikasih akal dan pikiran untuk supaya dia bebas berpikir, bebas melakukan sesuatu, tapi poin akhirnya itu pada kehendak Tuhan. Itu yang dinamakan takdir. Nasibnya kita sendiri yang menentukan. Takdirnya, hasilnya, itu adalah kehendak Tuhan. Itulah yang saya maksud dengan kesadaran ilahiyah, kesadaran universal, yang dimana kesadaran ini akan menyambung pada seluruh kesadaran-kesadaran yang ada di semesta ini. Oke, semoga bahasan yang agak sedikit membingungkan ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Les adalah Diwantoro Learning, Education, Spiritual, and Sense. Jadi kita tatap muka dengan aplikasi Zoom. Ada kelas khusus mental block, ada kelas menarik energi uang atau meraih uang, ada lagi kelas pengobatan untuk diri sendiri dan orang lain, ada kelas kundalini, kelas cakra, kelas aura juga, kelas guru sejati. Ya, Anda bisa ambil paket master. Apa sih yang diajarkan di paket master? Paket master ini seluruh kelas Anda pelajari dengan 10 kali pertemuan. Lalu di kelas master ini Anda juga diberikan lisensi atau hak untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya, kalau Anda mengikuti program master, Anda lebih hemat karena semua Anda pelajari dengan biaya yang lebih hemat. Kami mengupas spiritual bukan dari sisi klinik, tapi kami mengupas spiritual secara ilmiah dan bisa diterima oleh logika sehat kita.